nanti Bapak Ibu bisa berbuka bersama di hall di bawah Masjid Kampus Pasuruan. Setelah itu nanti kita akan melaksanakan Isya bersama. Isya saja, maghrib maksudnya, jelas. Nanti masuk ruangan kembali setelah sholat Isya. Setelah Isya atau Pak? Setelah Isya lah. Setelah Isya, nanti sholat malamnya akan dibangunkan jam 2:30. Nanti tidurnya Bapak Ibu, Bapak ini tidak ada yang ibu-ibu di gedung B sebelah sini sudah ada namanya. Tadi yang memberi tanda menginap ada kurang lebih 90. Iya, plus sahur jelas nanti 2:30. Nanti sholat malamnya akan dipimpin dari PDM Karanganyar. Ya. Dari PDM Karanganyar. Nanti berjamaah. Saya kira itu Bapak Ibu pengumumannya. Mohon Bapak peserta pengajian yang masih ada di luar segera masuk ruangan. Itu kelihatan masih ada. Iya, hujan. Farid, yang pesertanya yang di luar diminta ke dalam. Pesertanya masih ada di luar. Sudah bisa dimulai Bapak, Ibu, saya sudah tidak mengantuk lagi ya. Masih ngantuk? Masih lapar ya? Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Peserta pengajian Ramadan 1437 Hijriah Universitas Muhammadiyah Surakarta yang kami hormati, alhamdulillah ini nanti kita akan memasuki sesi ketiga. Materinya berkaitan dengan pemberdayaan Masjid Muhammadiyah. Sebagai pemateri yakni Ustadz Najemuddin Zuhdi, beliau adalah dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Surakarta, juga pimpinan daerah Muhammadiyah Surakarta, sekaligus Ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pondok Pesantren Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta, dan juga Ketua Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Untuk materi ini sangat relevan dan signifikan karena bapak-bapak semua tentunya juga sebagai aktivis Muhammadiyah juga sekaligus takmir di masjid-masjid Muhammadiyah. Nah, ini yang perlu kita kembangkan dan kita inovasi dakwah di masjid-masjid agar masjid-masjid yang ada di sekitar kita, khususnya di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, ini bisa memberikan pencerahan kepada jamaahnya. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Ustadz Najemuddin, kurang lebih waktunya untuk penyampaian cukup 30 menit saja. Nanti banyak tanya jawabnya ya, karena pesertanya ini tadi antusias sekali. Dari pertama tadi tidak diberi waktu bertanya ya. Kedua
diberi. Nah ini nanti karena ini sangat penting masjid, lebih-lebih tadi ada isu yang sangat meresahkan kita, yakni adanya pemecahan badan hukum yang ada di persyarikatan kita. Ini memang kita harus merapatkan barisan karena ada gerakan sistemik untuk memecah belah Muhammadiyah ya. Dan ini memang masuk yang disampaikan oleh Pak Amin Rais, ya ini teori komunis kultural ya, di mana nanti Indonesia dibuat darurat semua, darurat pornografi, darurat korupsi, darurat maksiat dan sebagainya. Jadi narkoba juga, sehingga ini masjid penting sekali ini nanti perannya. Jadi kalau sudah darurat semua, maka negara Republik Indonesia diganti dari kaul kodim menjadi kaul jadid. Kaul kodimnya negara Republik Indonesia, jadi kaul jadidnya negara darurat Republik Indonesia. Jadi ini materi ini sangat penting, dan ini nanti setelah ini Bapak Ibu bisa menyiapkan diri untuk memberikan peneguhan kepada jamaah kita agar kita tidak mudah dipecah belah gitu. Saya kira itu saja. Silakan Ustadz Najemuddin untuk bisa menyampaikan materinya kurang lebih 30 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bapak-bapak yang terhormat, pada sesi ketiga ini mestinya materinya strategi dakwah, karena Pak Ali Muhson tidak bisa datang pada hari ini, bisanya besok, maka lukir saya yang mestinya besok menjadi sekarang ya. Pak Ali Muhson insya Allah akan datang besok jam 1 siang insya Allah. Berbicara tentang masjid, masjid sudah sangat populer sekali di kalangan kita semuanya. Kalau kita lihat dari secara etimologis, masjid itu artinya tempat sujud. Kalau menurut kaidah bahasa Arab, mestinya bukan masjid, tapi masjad. Iya, mestinya masjad. Kalau kita uncai secara singkat, memang sajadah yasjudu itu masjad. Tapi kalau kasroh, nazala yang zilu mangzil, nah itu cocok. Jalasa yajlisu, yajlisu kasroh ya, majlis cocok. Tapi kalau masjid nggak cocok. Tapi apapun yang terjadi, para ahli nahwu dan sorob begitu melihat subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram, kata masjid yang dipakai, maka mereka tunduk semuanya, tidak yang membantah. Jadi para ahli bahasa semuanya tunduk kepada istilah masjid ini. Sebuah pertanyaan, kenapa yang dipakai kok masjid, bukan marka tempat rukuk? Kok enggak majlis tempat duduk ketika kita berada di dua sujud ya? Tapi yang dipakai masjid, tempat sujud. Berdasarkan hadis Nabi, memang kegiatan yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sujud. Jadi tahiyat, kemudian ruku, iktidal dan sebagainya, kalah.
yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu sujud. Maka orang Jawa itu sangat bijaksana menyatakan anak kepada bapak, menopo bapak sampun sujud. Nah, itu bahasa gitu. Karena kata sujud itu inti dari kegiatan sholat itu sujud. Nomor 2 baru ruko. Nomor 3 baru berdiri. 3 itu. Maka kalau sholat gerhana itu berdirinya lama, sujudnya lama, rukuknya lama. Tapi yang lain seperti biasa. Karena 3 hal itu. Maka di Quran warka'u. Nah, ini kata masjid. Kemudian kalau kita perhatikan masjid yang ada di kita di Indonesia jauh berbeda dengan masjid di katalah Mekah, Madinah dan sekitarnya, jauh sekali. Kalau di Mekah, Madinah itu imam masjid pegawai negeri, muadzinnya pegawai negeri, merbatnya pegawai negeri. Jadi semuanya digaji rutin setiap bulannya. Saya tanya tahun 2010 ketika saya haji yang kedua, saya tanya berapa gajimu? Hanya 5.000 real. Hanya 5.000 real, maka dibantu oleh jamaah itu sebanyak 4.000 real. Jadi gajinya itu 9.000 real. Kalau kita rupiahkan ya sekitar 30 juta. Itu di masjid kecil-kecil sekitar pondokan ya. Tapi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid yang besar itu 50.000 real. Itu udah luar biasa banyaknya ya. 50.000 real. Kalikan 3,5, 3.500 berapa. Jadi kalau masjid itu di Madinah dan Mekah, lampunya mati, tinggal telepon, lampu mati, datang petugas diganti. Masjid bocor, telepon, datang, diganti, diperbaiki dan sebagainya. Itu nampaknya kalau sepintas nikmat, tapi kalau kita bandingkan dengan di tempat kita, sepertinya jauh lebih enak di Mekah dan Madinah. Kalau kita cari enaknya. Tapi kalau kita nawa itu menjadikan masjid sebagai ladang pahala, masjid-masjid kayak di Mekah dan Madinah itu tidak memberi peluang kepada jamaahnya untuk mencari pahala. Karena masjid kita itu swasta murni, swadaya murni, swasta murni. Tanah kita yang membeli, yang membangun kita, operasional harian juga kita, semua kebutuhan kita semuanya. Ya kalau gaji itu di Indonesia yang ada gaji itu dimulai pada zaman Mataram Yogyakarta. Itu pada waktu Mataram Yogyakarta membangun masjid pertama kali di Yogyakarta, itu ada beberapa pegawai, satu imamuddin, imam masjid sebanyak 5 orang. Ketib itu khatib, itu 12 orang. Merbat 8 orang. Yang banyak berjamaah itu 40 orang. Kalau imamuddin tugasnya ngimami 5 orang, gantian, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ketib ya khatib, gantian.
Abu Bakar, Kiai Haji Abu Bakar, bapaknya Ahmad Dahlan itu ketib. Begitu dia meninggal, Ahmad Dahlan juga menjadi ketib di Masjid Agung Kauman itu. Kalau merpet ya ngurusi keberjamaah. Kalau berjamaah itu apa? Orang yang tugasnya sholat Jumat. Enak atau? Tugasnya sholat Jumat, saben sasi dibayar. Kenapa demikian? Karena keraton takut, raja takut kalau Jumatan kurang 40 enggak sah. Masih make mazhab Imam Syafi'i ya. Agar keraton itu selamat dari dosa, maka keraton mengangkat 40 orang untuk Jumatan setiap hari Jumat, digaji setiap bulannya. Wah itu nawa itu duit ya. Di samping gaji setiap bulan, mereka diberi hak untuk membangun rumah di sekitar Masjid Kauman itu. Masjid itu ya, di masjid dibangun rumah. Boleh. Nanti kalau mantu, di anak mantu dan sebagainya, anaknya ingin mandiri, bangun sampingnya. Terus punya cucu, cucunya ingin mandiri, buat sampai akhirnya masjid yang tadinya di tengah-tengah tempat yang kosong akhirnya dipenuhi dengan rumah-rumah dan menjadi perkampungan. Itulah sejarah Kampung Kauman. Jadi Kampung Kauman cedak karo masjid mesti itu. Nek Kauman ada sama masjid ki palsu. Iya, palsu. Di Batang ada Kauman, di Ponorogo ada Kauman, di mana ada Kauman. Nah, kemudian perkembangan itu berhenti. Sekarang tidak lagi dilanjutkan, namun beberapa tahun yang lalu kita pernah menghadirkan teman-teman kita pengelola masjid yang besar-besar di sini tuh kan ya. Itu menerangkan gaji ketua takmir itu 20 juta. Itu 3 tahun yang lalu, sebulan. Gaji minimal takmir masjid minimal 5 juta, minimal. Itu kita kejar dari mana uang, apakah dari donatur atau dari konglomerat dan sebagainya. Ternyata mereka banyak upaya ya yang dilakukan. Umpamanya salah satu di antara mempunyai biro umroh. Wah, biro umroh yang laku baik. Wah itu nggak sedikit uangnya itu. Saya waktu itu sangat tertarik pada bapak-bapak yang menyajikan berbagai hal tentang masjid, termasuk takmir masjid itu mengadakan pendekatan kepada para biro perjalanan dengan pesawat terbang. Didatangi, kebetulan mereka muslim, diminta mbok kami dijatah 1 bulan 2 kali saja pada hari yang enggak rame. Katanya saya dengar kalau enggak rame itu paling penuh ya, itu 75%. Kan masih ada yang nganggur kursinya. Mbok dizakatkan atau diinfakkan pada kami 2 kali sebulan. Untuk apa? Untuk mendatangkan mubalik dari Jakarta. Jadi mubalik dari Jakarta didatangkan hari Senin sampai hari Jumat lah atau Kamis, nanti datang pergi tidak usah membayar transportnya karena sudah dapat dari biro perjalanan pakai pesawat. Nah, ini cukup cerdas ya, cukup cerdas. Bahkan saya baru dapat informasi di Batang itu, di pesantren Tazakka itu, di sana ada yang infak berupa hotel.
Jadi kalau kru pesantren itu ke Jakarta 2 orang itu nanti masuk hotel gratis karena dapat ya kayak begitu tuh pendekatan seperti itu perlu kita coba. Kenapa kita nggak bisa? Padahal itu sangat penting sekali untuk pengembangan masjid kita. Bapak-bapak yang terhormat, mari kita kembali ke masjid yang judul kita Pemberdayaan Masjid Muhammadiyah. Saya tidak membahas di Muhammadiyah tapi masjid khusus Masjid Muhammadiyah. Karena saya yakin kita semuanya warga Muhammadiyah setiap cabang ranting daerah itu mempunyai masjid-masjid yang namanya Masjid Muhammadiyah atau masjid yang diwakafkan kepada Muhammadiyah. Yang pertama, kalau kita ini melihat masjid di Muhammadiyah itu sampai sekarang dari muktamar sampai muktamar di Makassar kemarin, masjid tetap dikelola oleh Majelis Tabligh. Padahal sebelum muktamar sudah santer sekali, bahkan salah satu PP dah ngendikan dengan saya nanti akan dibuat lembaga pemberdayaan masjid dan pesantren. Nah itu ada dari satu ya. Tapi ternyata yang masjid belum jadi. Kalau yang pesantren jadi lembaga pengembangan pondok pesantren Muhammadiyah. Enggak tahu apa sebabnya, apakah Majelis Tabligh masih dianggap mampu mengelola masjid Muhammadiyah. Tapi kalau melihat beberapa tempat itu ternyata banyak masjid-masjid yang enggak berdaya, tidak berdaya. Kenapa? Karena Majelis Tablighnya over activities, terlalu banyak kegiatan-kegiatan, sehingga nampaknya kurang kober sampai kepada ranah ke masjid itu. Itu yang saya lihat. Terutama di Solo itu juga demikian. Ternyata masjid-masjid belum dapat dikelola dengan maksimal karena Majelis Tablighnya masih sibuk dengan urusan-urusan yang lain yang dianggap lebih urgen. Nah ini sebenarnya sangat disayangkan ya, sangat disayangkan karena masjid merupakan tempat yang sangat strategis untuk berdakwah. Saya mengalami menjadi takmir masjid sejak tahun 1985 sampai sekarang tidak ada yang mau mengganti. Nah, itu 1985 sudah 30 tahun lebih. Saya menyimpulkan begini, pembinaan umat melalui masjid itu sangat efektif sekali, sangat efektif sekali. Nun sewu, saya pernah melihat pemandangan di depan rumah saya karena masjid sebarat rumah saya masjid. Orang lewat di depan rumah saya dari barat arah masjid itu, saya melihat luar biasa ketika pemilu kampung jadi merah, sedikit pun tidak ada yang tidak merah. Maka saya berpikir, bisa enggak 5 tahun lagi saya merubah kondisi ini, tidak merah apapun, jadi enggak merah lah. Ternyata melalui masjid bisa. TPS di sekitar masjid semua enggak ada yang kalah.
artinya merah yang kalah. Beberapa TPS yang dekat masjid ya. Nah ini masjid memang betul-betul kalau kita bina dengan baik jamaahnya, insya Allah ya, insya Allah. Tapi memang harus menampakkan kita itu harus memulai, memberi contoh, menteladani, harus tuh di masyarakat tuh harus menteladani. Jadi kalau saya beberapa kali membangun masjid, membangun TK Aisyah sampai 2 kali dan sebagainya, itu kalau memulai membangun itu, ini Ustadz Najam insya Allah siap 75 sak semen. Bapak berapa? Kulo sami, kok sami? Sampai lu sugih timbang kulo sami. Nggih kulo 100 sak. Lah kan lumayan begitu. Lumayan. Nanti yang lain mosok hanya sekian, lipat kali lah, lipat 2 kali lah. Itu akhirnya jadi. Di bangunan masjid tempat saya yang memakan hampir 1 M itu jadi. Jadi tanpa bantuan Timur Tengah bisa jadi. Jadi lantai jelas, 3 bangunan, 2 lantai semuanya. Ya. Tapi kalau kita nggak mau menjadi contoh teladan, wah sulit. Di masyarakat tuh harus namanya wirangi, hati-hati sekali. Ada keluarga meninggal, jangan sampai ada kotak tempat sumbangan. Itu masuk kiai sumbangan. Mantu masuk sumbangan. Harus begitu, mencontoh begitu. Harus dicontoh. Kalau nggak bisa contoh, sulit untuk melakukan hal yang terbaik itu sulit. Ya. Jadi alhamdulillah kalau dulu saya menjadi takmir masjid, yo imam, yo adzan, yo iqomat, yo imam, yo ngisi pengajian. Iya, yang mendengarkan 3 orang. 3 orang mendengarkan. Iya. Tapi sekarang tidak puasa pun kalau 50-60 ada subuh gitu. Jadi saya memberi pengajian itu setiap pada subuh. Mulai tahun 85 sampai sekarang. Ya. Terus tanpa berhenti. Ya. Kalau kita dengan baik insya Allah tidak banyak masalah. Semuanya bisa lancar. Sehingga saya kalau matur dengan bapak-bapak, ini mumpung belum Ramadan, kalau melihat bajunya kurang baik, segera dibelikan. Enggak usah, pribadi aja beli. Ini rusak, pribadi beli. Ini kurang, pribadi beli. Itu enggak usah urunan, enggak usah, pribadi dah langsung membeli. Nah itu kebiasaan-kebiasaan yang seperti kita tanamkan kalau kita bisa menjadi contoh yang baik. Kemudian di dalam masjid kita, tanah kita itu harus disertifikasi. Sertifikat itu penting sekali. Jangan sampai masjid jadi permasalahan, rebutan. Itu berkali-kali. Pengalaman-pengalaman yang sudah, ya sudah. Tapi yang akan datang harus masjid itu yang belum bersertifikat segera disertifikat. Jadi Solo, Surakarta ini kita melihat korem kayak begitu magor-magor luasnya tepi jalan sudah hilang. Belum lama ini Sonto Hartanan, masjid milik PDM Surakarta ini juga sudah ketir-ketir ya, terus
di pengadilan terus tanpa berhenti. Karena memang pihak keluarga menggugat. Kenapa? Memang belum ada hitam di atas putih. Nah, itu kesalahannya seperti itu. Silakan bapak-bapak yang melihat masjidnya belum bersertifikat segera disertifikat. Kemudian takmir. Setelah dicarikan sertifikat, dibentuklah takmir. Takmir ini kata dalam bahasa Arab diambil dari kata a'maro yu'miru. Mari kita lihat di dalam ayat itu, kita jumpai surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yahsya illallah. Ada 5 syarat takmir masjid. Masjid yang ingin berdaya itu masjid yang takmirnya, pengelolanya memenuhi syarat 5 ini. Kalau belum memenuhi 5 syarat ini, sulit untuk mewujudkan masjid yang berdaya, sulit. Satu, orang yang beriman, imannya kokoh, tidak seperti dalam surat At-Taubah ayat 117 ya, ayat 17 orang musyrik ingin menjadi takmir masjid, enggak boleh. Yang boleh menjadi takmir yaitu man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, ditambah lagi wal yaumal akhir, dan hari kiamat. Harus mempercayai hari akhir ini memang cukup berat ujian kita. Jadi kalau mubalek itu kadang menerangkan begini, di kantong kita ada uang 100 ribuan 1, ada 50-an 3, ada 20-an ribu 4, ada 5 ribuan, ada 1000-an. Ketika kita Jumatan, kaleng datang depan kita, mana yang kita ambil? 1000-an. Padahal wal akhiratu khairul laka minal ula. Memang harta itu menjadi penghambat. Menjadi penghambat. Kemudian wa aqamas shalah, orang yang jadi takmir, orang yang senang melakukan sholat, terutama sholat berjamaah. Lah takmir atau yang masjid tuh, terus piye? Kenapa enggak sempat? Wa ataz zakah, takmir tuh yo sing duwe, minimal dia berhak, dia berkewajiban zakat. Kalau enggak zakat ya infak lah. Tapi kalau takmir masjid menerima zakat, nah itu biasanya sulit untuk amanah itu. Sulit untuk amanah. Bapak-bapak saya yakin pernah mengalami seperti yang saya alami. Datang seorang ibu yang tua, malam-malam datang. Ini mas, uang saya yang saya tabung sekian bulan, di amplop ini dengan dihitung 10 juta. Kalau orang itu di bidang ekonominya lemah, wah 10 juta tak wene ke masjid, 5 juta wae, 5 juta aku. Orang ngerti ya. Enggak ada yang tahu, enggak minta kwitansi, ibu itu udah tua. Ikhlas.
Ini ujian yang berat bagi orang yang kurang di dalam hal ekonomi tapi menjadi takmir masjid. Kalau di Pantai Utara itu zakat fitri yang berupa beras pada akhir Ramadan atau 1 Syawal itu rumahnya dikebak, imamnya masjid itu rumahnya kebak beras karena semua jamaah menyerahkannya kepada imamnya. Mestinya imam diserah itu untuk dibagikan kepada jamaah yang nggak mampu, tapi yang udah berjalan kalau masuk rumahnya imam ya milik imam. Nah, itu menjadi demikian. Itu di Pantai Utara demikian. Jadi sampai imam itu sampai sakit gara-gara apa? Penghormatan dari para jamaahnya. Waktu itu korban itu kebanyakan kambing, hampir semua kambing. Wah. Hati kambing itu semuanya dihadiahkan kepada imam. Wes, iya semua orang kalau nyembelih kambing mesti rakitang separuh 1 kasihkan imamnya. Semuanya itu. Bayangkan ya, akhirnya penyakit yang menghadangnya. Ya, ini cukup memprihatinkan ya, cukup memprihatinkan. Kemudian Bapak-bapak yang terhormat, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau kita melihat syair yang kita tulis pada halaman 1, Bapak-bapak yang belum bisa membaca, saya mohon memberi harokat ya. Waman ro'a ghonaman, waman ro'a ghonaman fi ardhin masba'atin, waman ro'a ghonaman fi ardhin masba'atin wa nama anha tawalla ra'yaha al-asadu, tawalla ra'yaha al-asadu, wa man ra'a ghanaman fi ardhin masba'atin tawalla anha tawalla ra'yaha al-asadu. Sering kita mendengar Masjid Muhammadiyah diambil alih, diserobot oleh orang lain, oleh kelompok lain. Nuwun sewu, kenapa diserobot? Ya sebab orang Muhammadiyah itu orang ngurusi, tidak ngurusi, ranya mesti orang ngurusi. Di Solo, di Pasar Legi Solo ada masjid wakaf Muhammadiyah. Ada anak Demak, pemuda Demak, kerjanya angkut-angkut barang di Pasar Legi. Gajinya, opahnya untuk kos kontrak enggak mungkin cukup, maka dia nembung mau berdiam di masjid dan siap mengadzani dan membersihkan masjid. Pak Piamai seneng, ya silakan, boleh. Karena sudah beberapa hari dan dia melihat suatu saat nggak ada imam, maka dia menjadi imam. Lama-lama pengajian yang ngisi nggak datang, dia ngisi pengajian. Ternyata pinter, jangan demak ya. Pinter. Apa kata ibu? Pun mas sampean sing imami mawon. Pun mas sampean sing ngisi mawon itu ya. Akhirnya dia yang imami, dia yang memberi pengajian. Suatu saat mengadakan, ibu-ibu diajak mengadakan manakiban.
pimpinan ranting dengar, cabang dengar, PDM dengar, wes kobongan jenggot ini kayak geger. Masjid Muhammadiyah nggak manakiban ya. Nah ini karena memang kita sendiri kurang peduli. Di Solo ada masjid ya. Masjid itu waktunya sudah iqomat, imamnya nggak ada. Sop yang pertama nggak ada yang berani maju, akhirnya ada yang maju. Nggak karu-karuan imamnya tuh. Karena apa? Orang gila jadi imam. Orang gila jadi imam, orang gila betul tuh. Nah ini menunjukkan bahwa kita semuanya kepedulian kita kepada masjid itu kurang. Maka dalam syair ini siapa yang menggembala kambing di tempat yang banyak binatang buas kok ditinggal tidur akan diserobot oleh binatang buas tersebut. Jadi masjidnya Muhammad itu banyak. Sampai ada kata gini, wong Muhammadiyah ini gaya masjid pinter. Nek ngelola ra iso. Nek bangun pinter. Wah itu yang salafi, yang ini, wah semuanya mengincar semuanya. Ini ada masjid bagus, tapi milik Muhammadiyah. Wah ini kesempatan. Saya yakin nanti nggak akan makmur ya, nggak akan makmur. Kalau nggak akan makmur maka kita yang memakmurkan. Jadi serobot demi serobot itu sekarang sudah mulai mana-mana marak itu. Jadi kita harus menjaga. Untuk itulah maka fungsi masjid harus kita pikirkan bersama-sama. Jadi kalau kita melihat pada ayat yang ketiga, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil huduwi wal asol. Jadi para ulama tafsir yang dimaksud dengan buyut itu bukan rumah, tapi masjid. Masjid. Bahkan Ali Al-Khinani, seorang ulama tafsir dari Mesir, ayat ini dijadikan ayat fungsi masjid. Fungsi masjid apa sih? Oleh Ali Al-Khinani dikatakan fungsi masjid ada 4. Monggo bapak-bapak bisa mencatat ya. 1. Masjid sebagai sumber petunjuk iman, Islam dan ihsan. Jadi siapa yang ingin memperkokoh imannya, menghusukkan sholat ibadahnya, memperbaiki akhlaknya, banyak ke masjid. Yang kedua, masjid makanun litanwiril ulum wasaqafah al-islamiyah. Masjid merupakan tempat untuk pencerahan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Yang ketiga, al-masjid makanun li'ijra'il harakat al-iqtisadiyah. Masjid juga tempat untuk pemberdayaan ekonomi. Yang keempat, al-masjidu hisnun lil muslimin alladzina yahulluna haulal masjid. Jadi masjid itu merupakan benteng pertahanan umat Islam yang ada di sekitarnya. Kalau masjid itu makmur, banyak jamaahnya, banyak kegiatan-kegiatannya, itu berarti umat Islam sekitar masjid kuat. Tapi kalau masjidnya enggak makmur, tidak ada kegiatan, berarti umat Islam di sekitarnya lemah. Jadi tolak ukurnya di masjid itu.
di Kartosuro itu ada musola, kalau nggak salah sekarang menjadi kandang pitik. Karena apa? Tidak lagi dipakai untuk jamaah, sudah sekian tahun nganggur, akhirnya menjadi kandang pitik. Ini cukup memprihatinkan, ya, cukup memprihatinkan. Nah, 4 hal inilah yang kita berupaya meningkatkan keperhatian kita dalam pengelolaan masjid. Bagaimana jamaah itu, kita dulu senang ke masjid, dan warga Muhammadiyah dan Aisyah juga senang ke masjid. Jadi sampai Pak Amin Rais ketika di sini hari Jumat dulu, beliau menyatakan akhlaknya bangsa Indonesia sudah bobrok, sangat memprihatinkan. Kata beliau, ini periode yang paling jelek dibandingkan periode-periode sebelumnya. Maksudnya kepresidenan sekarang gitu ya. Oleh Pak Amin dinilai demikian. Bagaimana supaya warga Muhammadiyah dan Aisyah tetap istiqomah berakhlak mulia? Itu permintaannya. Supaya mereka tetap istiqomah berakhlak mulia, memang masjid tempatnya untuk menggembleng dan mendidik mereka. Beliau berpesan pada Pak Bambang sebagai rektor, Mbok yo di UMS ini ada suatu kegiatan Quranic Studies, mempelajari Quran, mengkaji Al-Quran. Pak Amin yakin kalau di kampus ini sivitas akademikanya, dosen karya mahasiswa senang baca Al-Quran, akhlaknya bagus, insya Allah. Nah, saya yang kebetulan diamati di Lembaga Pengembangan Ilmu Keislaman dan Kemuhammadian itu mengagendakan satu program namanya tadarus yang aktual. Tadarus yang aktual. Tadarus yang aktual itu tadarus dikembalikan kepada asli makna secara etimologis dari kata tadarus itu. Jadi tadarus itu dari kata darosa. Darosa itu artinya mengkaji. Kalau tadarus itu artinya saling mengkaji. Jadi konsep kami 10 orang membuat halakoh, atau 8 atau 7 membuat halakoh. Dalam halakoh itu dipilih dosen, karyawan, mahasiswa yang berbeda disiplin ilmunya. Hari pertama sampai hari ketiga ayat-ayat tentang ekonomi. Dari ekonomi tampil membaca ayatnya dan menerangkan. Hari berikutnya ke-4, 5, 6 ayat-ayat tentang kesehatan. Dari kesehatan tampil. Berikutnya ayatnya tentang geografi, ayat-ayat tentang ekonomi, macam-macam ya, banyak sekali berbagai. Tentang pendidikan. Kalau demikian nanti akhirnya apa? Tadarus itu tidak hanya sekedar satu baca, satu menyimak. Itu sudah bagus itu. Masjid ada tadarus sudah bagus. Tapi bijinya baru 70 itu ya. Tapi kalau ingin bijinya
80, 90, 10 ya tadi, sampai pada arti kandungan dikaji dengan baik. Nah, ini kalau bisa dipraktekkan bagus sekali. Sehingga mahasiswa, dosen, karyawan atau kita semuanya akan bangga dengan Al-Quran. Karena apa? Betul-betul Al-Quran isinya luar biasa. Ada mahasiswa elektro ditugasi membuat makalah tentang keislaman. Dia membuat judulnya apa? Membuat tiang listrik dari besi berdasarkan surat Al-Hadid. Nah, itu kan menarik itu ya. Menarik karena dibahas oleh orang yang bidangnya, ahlinya. Lah kalau kita ini menakan mubalik anjala minas sama'i ma'a. Allah menurunkan air dari langit. Apa ini langit itu banyune itu. Karena kita mengartikannya letterek apa yang ada di Al-Quran. Jadi kita semuanya kalau ingin memperbaiki umat memang back to masjid, kembali ke masjid. Kalau nggak salah Pak Dahlan ya, mungkin 2 tahun yang lalu kemana-mana itu hanya ngendika back to masjid, ingin sekali kembali ke masjid agar umat itu betul-betul mau kembali ke masjid, berakhlak mulia dan sebagainya. Sudah berapa menit Mas Dodi? Kurang 5 menit ya, kita lanjutkan mari. Berikutnya ini berita yang cukup merepotkan kita semuanya. Pemerintah itu membuat perundangan tentang laizisme ya, lembaga zakat yang kemudian mengena pada laizisme. Zakat tingkat daerah itu minimal 5M pemasukannya itu. Saya yang ikut menjadi pengurus zakat laizisme di UMS ini, UMS itu hanya hampir 2M, belum sampai 5M. Kalau tingkat provinsi itu 50M, kalau nasional 500M. Yang sudah masuk tingkat nasional itu dompet duafa. Ini teman kita itu rumah zakat juga sampai itu ya, laizisme belum sampai itu. Tapi nek laizisme belum ngumpul ke bareng-bareng insya Allah bisa ya, karena laizisme masih berdiri sendiri-sendiri. Rumah zakat itu bisa tuh sampai 500M itu bisa. Ini kita semuanya bapak-bapak ya cukup prihatin dengan ini, karena nanti nggak boleh yang nggak mencapai 5M nggak boleh berdiri itu. Padahal saya dulu dengan teman-teman tahun 90-an, pertengahan 90-an itu menggalakkan lembaga zakat di masjid-masjid. Termasuk di Indonesia ada papan namanya Lazis, masjid ada. Semuanya begitu. Ya rakyat berapa ratus ribu setiap bulan ada pemasukan. Tapi dengan adanya ini nanti dilepas, papan nama dilepas, takut kita. Kalau sampai ketahuan bisa diparani dan akhirnya akan ditanya. Tidak boleh Anda ya, tidak boleh lembaga sini meminta uang secara ilegal, nggak boleh. Karena belum mencapai 5M. Nah, tapi kalau di sini kita tulis sebagai sub bagian dari laizisme. Jadi laizismenya di Jogja, kita sebagai sub bagian. Nah, itu saya kira tidak masalah
Karena memang kebutuhan masjid kita tuh rutin, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Kalau uang kita nggak kita kelola dengan baik seperti lazismu ya, maka kita akan kerepotan untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masjid kita. Semakin maju ya semakin banyak biaya yang kita keluarkan. Dulu pengajian tanpa mic nggak masalah, akhirnya pakai mic. Setelah pakai mic, akhirnya minta saya ada LCD-nya, ya, kita berikan LCD. Terus berkembang terus. Jadi di tag tadi kita sampaikan masjid makanu li'ijra'i harakat al-iqtisadiyah. Masjid dipakai untuk kegiatan perekonomian. Monggo, kegiatan perekonomian itu tidak hanya terbatas pada pengumpulan zakat, infak, sedekah, tapi ditingkatkan yang lebih luas lagi. Kalau ingin berkemajuan ya masjidnya ada kliniknya gitu, kalau berkemajuan. Kalau ingin berkemajuan masjidnya punya BMT. Nah, ternyata di mana-mana kita melihat BMT itu baik-baik. Tidak banyak masalah BMT itu. Saya melihat di UMS ini ada BMT yang enggak begitu kenal ya. Banyak yang enggak tahu ada BMT, tapi ya sudah bisa mencapai hampir 60 M. Ya. Padahal banyak yang enggak ngerti BMT itu di mana nggone rati. Apa kuwi ora ngerti, apalagi mahasiswa. Dosennya banyak enggak ngerti, kayak enggak ngerti, tapi sudah mencapai 60 M, hampir 60 M lah. Sehingga kegiatan-kegiatan kita akan tercukupi kalau kita mempunyai harokat al-iqtisadiyah, ya, kegiatan perekonomian. Ada yang membuat toko, membuat koperasi dan sebagainya. Kalau bisa jangan simpan pinjam ya. Kalau bisa jangan simpan pinjam. Kenapa simpan pinjam? Kalau ada orang pinjam nggak bisa bayar, akhirnya nggak ke masjid. Jamaah punya pinjaman belum bisa bayar karena takut akhirnya nggak ke masjid. Nah, kita kehilangan jamaah. Itu sudah banyak yang mempraktekkan, akhirnya di stop. Sudah nggak usah simpan pinjam, yang lain saja supaya jamaah tetap istiqomah ke masjid. Kalau nggak ke masjid gimana lagi? Jamaah nggak ke masjid, itu kehilangan kita. Kemudian bapak-bapak yang terhormat, kita melihat perpustakaan. Perpustakaan itu sangat penting tapi juga sangat sulit. Saya sudah berkali-kali mendirikan perpustakaan tapi enggak berhasil. Buku udah banyak buku. Akhirnya kembali kepada SDM. Memang perpustakaan itu harus dikelola dengan baik. Full timer, harus ada full timernya. Padahal nek ana full timer sing nyilih buku sapa sok ora eneng, gitu. Ya itu repot juga, Bang, repot. Maka kita di sini minimal ada perpustakaan mini. HPT ada 3, umpamanya ada 2 atau 1. Quran ada 10. Umpamanya tanya jawab agama itu ada dari 1 sampai 7 ada semuanya. Tuntunan-tuntunan ya. Kalau Bapak Ibu punya perpustakaan ya bisa ke LPK, kita ada beberapa kecil-kecil tapi ya, tata cara sholat gerhana, tata cara sholat sholat jenazah ya, ada semuanya. Khutbah Jumat ya ada tuh, bisa. Tapi sebagian tadi dah kita tahu ke bapak-bapak HPT
hanya jumlahnya 150, sehingga yang terlambat la umana lahu ya. Ya. Pak Dodi sudah memberikan isyarat cukup, mari kita saling tukar pengalaman. Saya yakin bapak-bapak di ranting, di cabang, di daerah mempunyai pengalaman yang berbeda dengan kami. Kalau yang kami jumpai di Surakarta ini, ranting-ranting mengadakan pengajian di masjid. Kemudian cabang mengumpulkan ketua-ketua ranting pengajian di masjid setiap bulan. Setiap bulan sekali PDM mengadakan kajian di masjid yang namanya munadhoroh. Semacam diskusi seminar ya tentang keislaman, terutama hal-hal yang aktual. Ini yang terjadi di PDM Surakarta di mana saya di dalamnya. Tapi kalau Bapak-bapak ada pengalaman lain, mari kita sharing bersama sehingga pengalaman Bapak akan dimanfaatkan oleh kami dan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Monggo Pak Dodi. Baik, terima kasih Ustaz Najmuddin Sudi yang telah memaparkan materi pemberdayaan Masjid Muhammadiyah. Tentunya apa yang telah disampaikan tadi menggugah kita untuk bisa mengeksplor lagi masjid-masjid yang ada di Muhammadiyah ini melalui sharing bersama, karena untuk masjid yang berkemajuan atau yang bisa memberikan magnet kepada umat, tentunya ini tidak dikelola dengan biasa-biasa. Kita harus melakukan gerakan yang akrobatik gitu di Muhammadiyah. Jadi tadi sudah ada spirit dari awal pengajian ini bahwa kita harus melakukan hal-hal yang tidak biasa-biasa yang dilakukan. Baik, saya kira itu untuk mengawali sharing kita. Untuk sesi pertama akan saya beri kesempatan 3 penanya dari sisi kiri 1, tengah 1, sini 1. Nanti akan kita beri kesempatan 3 sesi. Ya. Sini tadi sudah Pak Sur, mungkin ada yang lain dulu. Ya, ini sudah tadi saya lihat ada, kalau tidak ya masuknya ini tidak ada. Enggak. Mic-nya kalau tidak ada silakan. Anda masih beruntung berarti ya. Ya, terima kasih. Sebelum bertanya, karena ini berkaitan masjid, Dadi hubungan masjid ya bener. Ya ora usah bicara. Tadi juga gitu. Tadi kalau bicara tentang kader dan tidak ada investasi anaknya untuk juru dakwah ya tidak usah bicara begitu. Ada enggak kamu? Mas Rani? Baik. Saya jadi sekretaris takmir masjid, Pak. Wah, masjid ya. Apa? Namanya masjidmu atau masjid apa anu? Masjid As-Sholihin Talak Broto. Oh iya. Ya, baik. Nama saya Suryani. Suryani. Ya, saya dari Simo Boyolali. Ya, saya tanyakan pertama, banyak sekali masjid-masjid yang tidak berjalan organisasinya, Pak. Oh iya. Jadi dengan kata lain, hanya satu orang saja yang berkuasa dan masalah keuangan, masalah apapun, imam dan lain sebagainya, itu ya itu terus, Pak. Dan nggak mau diganti atau bagaimana? Ya. Tidak membuka musyawarah untuk bagaimana baiknya, karena ini masjid itu punyanya umat seperti itu. Nah, bagaimana cara memecahkannya? Yang kedua, dapat titipan dari teman tadi, apa bedanya antara masjid dengan musola? Karena nanti kalau saya tidak sampaikan nanti karena di belakang saya, Pak. Terima kasih. Ngabehi ya, Bang ya. Yang kedua tadi dari sini, monggo Pak. Yang senior dulu ini, monggo. Terima kasih. Kami nama
Jamasri dari PDM Sragen untuk kepengurusan Ketua Takmir Masjid Baitul Salam Gemolong. Wah, Ketua Takmir ya. Ketua Takmir Gemolong. Perlu kami mohonkan penjelasan hubungannya dengan Bapak Najmuddin Juki tadi, bahwa untuk memakmurkan masjid untuk kita ajak ibu-ibu Aisyah, NA dan lain sebagainya, khususnya ibu-ibu. Namun ada suatu hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baik sholat wanita itu yaitu di rumah. Ini ada kalanya satu saat juga menjadikan kendala kalau itu memang kita arahkan ke masjid. Yang kedua juga sholat sunnah itu sebaiknya juga di masjid, sehingga rawatib itu banyak juga yang berkeyakinan dengan itu. Begitu sholat wajib selesai, ya nanti sholat sunnahnya di rumah, sehingga setelah sholat wajib ya nanti sepi kalau itu sholat sunnahnya di rumah. Kemudian kami memang terus terang untuk Masjid Baitul Salam Gemolong ini pengelola memang dari kita Muhammadiyah semua, itu PTM-nya juga ada, itu sebagai pengurus Muhammadiyah yang ada. Namun untuk pengisian sebagai khotib, imam, bahkan itu juga ada yang bukan dari Muhammadiyah, karena memang saat ini kondisinya masih seperti itu, satu kebijakan saja. Bahkan dari pemerintah, kepala KUA itu aja kita tugasi sebagai imam yang berada di Masjid Baitul Salam Gemolong. Justru ini lurahnya juga PCM Masaran, sehingga pas itu juga sebagai imam dan khatib yang berada di Gemolong. Dan ada dari organisasi yang lain beberapa orang, terus terang dari MTA juga kita beri kesempatan untuk sebagai khatib Jumat dan ngimami juga, khatib sekaligus jadi imam. Nah, untuk itu mohon petunjuk. Tapi insya Allah pengelola dan takmir ini semuanya dari kita Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah yang ada. Terima kasih. Ya, yang sebelah sini ada? Oh, mau dari belakang ada. Mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amin dari Andong Boyolali. Kemarin beberapa waktu Ramadan masuk ini. Maaf, pengurus takmir atau tidak, Pak? Harus takmir apa tidak ini? Oh iya, harus itu dulu. Ya, anggota atau jamaah atau simpatisan? Kami bukan pengurus takmir, tapi kami biar didahului yang takmir dulu. Takmir, Pak, jenengan, Pak. Nah, takmir dulu. Nah, anggota benar, atau? Kami takmir masjid di sekolah. Nah, ngono loh. Penting takmir. Loh, karena dikit gitu loh ya. Diskriminasi gitu. Oh iya. Sudah diumumkan kok. Sudah. Silakan, Pak. Iya. Padat. Kami lanjutkan. Iya. Untuk di Muhammadiyah, Bapak, kita cermati di setiap sekolah-sekolah Muhammadiyah yang mulai berkembang, ini seringkali juga dibangun masjid-masjid. Ada satu permasalahan yang menurut saya sangat serius. Masjid-masjid ini hanya beroperasi ketika masa KPM aktif. Oh, iya. Terutama itu pun hanya pada waktu-waktu tertentu. Misalkan sholat zuhur atau sholat asar itu maksimal yang pakai sampai full day. Permasalahannya ketika masjid itu sangat berdekatan dengan masjid-masjid yang ada di masyarakat, sehingga masjid-masjid Muhammadiyah yang berada di kompleks sekolah keadaannya memprihatinkan. Di lain waktu
zuhur ataupun asar. Sehingga kita jumpai di banyak sekolah, masjid-masjid yang ada di sekolah Muhammadiyah, ketika maghrib sampai subuh banyak yang kosong. Bukan banyak jamaahnya, banyak kosongnya. Ini terlebih lagi beberapa tempat pernah kami kunjungi, ketika Jumatan pada waktu masa-masa waktu seperti ini, waktu sudah tidak aktif KBM, banyak masjid yang akhirnya ngangkrak di Jumatan saja, tidak apalagi waktu yang lain. Ini saya kira perlu jadi perhatian kita semua sebagai warga Muhammadiyah yang telah mendirikan masjid, sebagai tanggung jawab kita atas berdirinya masjid itu. Jangan sampai menjadi kesan seperti anggapan sebagian orang, mungkin masjid diror wah goro-goro ini dan lain ada persaingan jamaah. Ini terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz Najam. Yang terakhir tadi masjid temporer, yang dibahas sekarang ini masjid kontemporer ya. Tadi temporer. Mau Ustaz? Sudah. Oh, gimana? Enggak, saya mendengarkan itu loh. Ya, ada 3 penanya. Yang pertama yaitu single power tadi ya. Memang kalau kita melihat hadis Nabi, ayat Al-Quran, itu tidak ada contoh dari Nabi itu bentuk takmir, nggak ada. Zaman Umar bin Khattab juga nggak ada, Abu Bakar nggak ada itu. Nah, kalau sekarang ini dilihat bahwa takmir itu sangat penting, sangat urgen, ya sangat penting, maka tidak apa-apa kalau kita adakan takmir, karena takmir bukan termasuk ibadah mahdhah ya, bukan termasuk bid'ah. Boleh kita adakan, boleh. Tapi memang sebagian kita itu menyatakan nggak ada takmir, ya aku tok takmire, kayak Nabi ya dhewe gane kancane. Sampai Nabi itu punya jamaah perempuan yang sangat rajin membersihkan masjid, itu namanya Ibu Namirah. Ibu Namirah itu suatu malam meninggal. Nabi tidak tahu, pagi-pagi subuh dia kok nggak kelihatan kemana. Oh, meninggal, Nabi sudah dimakamkan. Nah, Namirah ini akhirnya namanya diabadikan menjadi Masjid Namirah di Arafah yang dipakai untuk wukuf umat Islam sedunia. Itu karena perhatiannya kepada masjid tinggi sekali. Ini jadikan cambuk bagi kita ya. Takmir masjid itu sangat penting, sangat mulia. Jadi diadakan pendekatan. Minimal imam, khotib, ketua dia, tetap bendahara itu orang lain. Sekretaris orang lain. Sehingga nanti ketuanya enggak tersibuk. Uang zakat dia megang, uang infak Jumatan dia megang, uang pengajian dia megang. Ya kalau pas di rumah, kalau enggak repot. Jadi diadakan pendekatan, minimal sekretaris dengan bendahara itu ada yang membantunya. Minimal itu minimal ya. Jangan ngabei. Ya, ada ngabei. Berikutnya bedanya apa masjid dan musola? Kalau masjid tempat sujud,
kal musola tempat sholat. Iya itu. Tapi kalau kita melihat dari segi bahasa Arab, yang namanya musola itu tempat sholat yang terbuka, berupa tanah lapang, halaman, ya, halaman sekolahan, itu namanya musola. Sehingga kalau kita melihat hadis Nabi itu kalau lebaran Idul Fitri, Idul Adha, sholatnya di musola. Artinya apa? Di tempat terbuka, di lapangan. Ketika saya umroh, saya bertemu dengan seorang yang saya anggap pandai, saya tanya, Mas, tempatnya Nabi sholat Idul Fitri, Idul Adha di mana? Saya nggak tahu. Cari lagi yang lain. Akhirnya 6 orang baru bisa menjawab. Jadi wong arep bodoh-bodoh ya. Wong arep bodoh-bodoh ya. Ora kabeh pinter. 6 orang baru ngerti. Itu tempat Nabi sholat Idul Fitri, Idul Adha, bahkan sholat jenazah itu sekarang dibangun Masjid Homamah. Bapak Ibu yang kau akan pergi haji, Masjid Homamah mana? Nanti dekat di kota, di Masjid Nabawi. Itulah tempat Nabi sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat jenazah. Memang tempat sholat jenazah 3. Ya, sholat jenazah itu di masjid boleh, di lapangan boleh, di makam juga boleh. Jadi Rasulullah itu ketika Namirah meninggal, pagi-pagi dia minta diantarkan di kuburan Namirah ternaku, diterke Nabi sholat jenazah. Tapi kita ini belum tahu weruh sholat jenazahnya lapangan. Pernah lihat? Enggak pernah. Senangnya apa? Sholat jenazah di rumah. Padahal belum ketemu dalilnya itu. Sholat jenazah di rumah itu belum ketemu dalilnya itu. Wah, kadang-kala protokolnya bangga. Sinten ingkang badhe nyolataken menika sampun dipun sakaping 200 kali. Sinten ingkang badhe 203. Waduh. Enggak begitu. Sholat jenazah sekali di masjid. Dibuat kalau bisa 40 orang, 13, satu imam, 40 orang. Atau 33, 100 orang. Atau lebih. Kalau enggak cukup masjidnya di lapangan. Nah, berhubung di tempat kita itu sholatnya di rumah, akhirnya di masjid diulangi lagi ya. Tapi enggak banyak. Akhirnya cukup terus, enggak pernah di lapangan. Padahal Muhammadiyah, misinya Muhammadiyah. Misi Muhammadiyah ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi. Sebagian sunnah Nabi mati, nggak dilaksanakan. Apa? Sholat jenazah di lapangan. Ahmad Dahlan tahun 1889 menyatakan sholat Idul Fitri Adha di lapangan mati, hadisnya mati, tidak satu pun ada yang sholat di lapangan. Maka Ahmad Dahlan menyatakan sekarang tempatnya sholat di lapangan, tidak satu pun yang mau. Baru tahun 1925 di Yogyakarta ada sholat jenazah di lapangan. Sholat apa? Idul Fitri ya, sholat Idul Fitri di lapangan. Jadi butuh waktu berapa tahun? 36 tahun. Berat memang ya, pembaruan itu berat. Nah, jadi musola dengan masjid berbeda ya. Maka saya masih ini anak ini kan bahasa Indonesia nih. Orang bahasa Indonesia nggak bertanggung jawab. Musola artinya masjid kecil itu loh. Nah, itu saya ngowah-ngowahi itu loh. Ini menjadikan merubah hukum itu ya.
saya benar-benar didatangi tokoh Muhammadiyah ke rumah saya. Apa kata beliau? Ustadz, tadi saya di kantor dikerubung banyak orang, Muhammadiyah ngawur. Jelas loh hadisnya neng, Nabi sholatnya musola, orang neng Maidan. Nabi sholat di Maidan nggak ada, adanya apa? Musola. Kok sampai anak sholatnya yang lapangan? Melu sopo kuwi. Dia bingung. Akhir tanya, ini saya di kantor digitukan orang gimana Ustadz punya? Loh, musola itu artinya bukan masjid. Musola artinya bukan masjid kecil. Musola itu adalah lapangan, tempat yang terbuka. Gara-gara orang-orang bahasa Indonesia yang nggak bertanggung jawab, artinya dirubah menjadi masjid kecil. Loh, sekarang kalau masjid kecil bahasanya apa? Bahasa Arabnya apa masjid kecil? Ya masjid. Enggak, ya masjid saja. Maka ada dua masjid, masjid jami' dan masjid bukan jami'. Kalau bukan jami' itu berarti masjid yang tidak dipakai Jumatan. Begini, di kampung ada masjid-masjid, tapi yang dipakai Jumatan satu, itulah namanya masjid jami'. Jadi kalau belajar di masjid kecil-kecil itu, nanti udah pinter pindah ke masjid jami'. Nah itu. Nanti kalau masjid jami' berkumpul, masjid jami' A, masjid jami' B, C sampai D berkumpul, itu namanya jami'ah. Apa jami'ah? Perguruan tinggi. Ya, jadi perguruan tinggi itu asal usulnya dari kata masjid. Maka Pak Jasman almarhum itu menyatakan gedung-gedung di UMS itu semuanya bagian dari masjid. Wah, itu. Ya, bukan masjid bagian dari UMS, enggak. UMS bagian dari masjid. Rasulullah menyatakan gimana? Ahabbu syai' lir rasul, ahabbu syai' indi lil biladi masajiduha. Jadi kampung atau negara atau kota atau desa atau tempat yang paling saya cintai adalah masjid-masjidnya. UMS ini tadi katakan gedung lantai 10, gedung lantai 7, ini masjidnya ayo MTP, masjid kita namanya MTP. Apa MTP? Masjid tanpa pintu. Ya, kamu balik yang UMS yang masjid rani lawang masjidnya. Masjid tanpa lawangnya piye? Padahal di dalam kitab kita masih ada bawab. Bawab itu apa? Orang yang tunggu lawang. Tunggu pertama masjid. Nanti malam datang, mau apa? Salat tahajud, silakan. Mau apa? Mau itu silakan, zikir silakan. Nah, bawab itu. Tapi UMS nggak ada pintunya. Berikutnya, di dalam pemahaman kita tentang sholat wanita di rumah itu memang betul. Di rumah lebih baik dari masjid. Tapi wanita kalau ke masjid tidak boleh dilarang. La tamna'u ima'akum ilal masajid. Enggak boleh melarang. Di Suara Madah sudah dibahas ya. Jadi wanita sholat di masjid boleh. Boleh. Jumatan bagi wanita gimana? Enggak wajib, tapi kalau wanita Jumatan boleh enggak? Boleh. Oh, Jumatan itu hari raya mingguan. Bayangkan coba,
Jumatan itu kita disunahkan mandi, pakai baju putih, pakai wangi-wangian, siapa datang duluan dapat unta dan sebagainya. Seperti itu, stimulannya seperti itu, hebatnya. Kok wanita nggak dilibatkan? Kasihan ya. Apa wanita konco wingking terus? Boleh. Sayangnya kita-kita ini kalau membuat masjid tidak pernah mendesain di mana tempat wanita untuk Jumatan. Ini bapak-bapak ketua takmir semuanya, jangan tempat sholat, jangan apalagi tempat utikaf, tempat itikaf. Enggak pernah didesain. Kalau masjid untuk itikaf gimana itu? Ibu-ibu di mana? Kalau masak di mana? Dan sebagainya enggak pernah kita desain. Monggo dicatat ini hasil seminar masjid di Mekah tahun 1970. Masjid yang ideal yang bagaimana? Satu, ada tempat yang cukup untuk sholat bagi laki atau perempuan. Dua, ada ruangan khusus untuk wanita dan pintu masuk keluar yang tidak bercampur dengan laki-laki. Nah, ini yang agak angel ya. Jadi pintunya perempuan berbeda, masuk keluarnya berbeda. Yang ketiga, ada ruangan perpustakaan. Yang keempat, ya ini cukup menarik, ada ruangan untuk main anak kecil-kecil. Dan olahraga untuk yang dewasa, remaja dewasa. Yang kelima, ada ruangan untuk belajar, kajian, belajar. Jadi yo Islam yo nggak teki bocah cilik barang ya. Ada bandulan, ada apa lagi itu, macam-macam lah permainan kecil-kecil. Orang ku TK yo masjid jane ora apa-apa, bagus ya. Bagus. Nyenengke bocah itu. Jadi memang sholat bagi wanita terbaik di rumah, tapi kalau ke masjid tidak apa-apa. Tidak boleh laki-laki melarang suami istrinya untuk sholat di masjid. Begini Bapak, Ibu yang terhormat, kalau imam khotib bermacam-macam itu harus diatur dengan yang baik pula. Ya kalau imamnya MTA terus imam tares piye? Nah itu. Ya kalau masjid Bapak itu udah 2 rakaat salam, kalau 4 rakaat salam tuh orang MTA apa gelem imami? Berapa kali gelem? Nah. Wah, mereka keluar karena memang 2-2. Nah ya, mereka 2-2. Memang di Sragen, di tempat kita Solo Raya ini memang luar biasa bermacam-macam paham bermunculan. Maka takmir masjid cukup repot ya, cukup repot. Masjid itu ada Muhammadiyah, NU, LDI-nya ada, Salafi. Salafi aja Salafi Ngumo, Salafi Ngruki, Salafi Al-Bukhari. Nah, itu. Ada lagi yang jauh lah ya, Jamaah Tabligh. Itu nek arep korban rapat gayang banget itu ya. Penetapan apa Ramadan apa Syawal juga ramai sekali. Maka takmir masjid memang betul-betul harus bisa ngomong semuanya itu dengan baik.
Jadi tegas apa? Kalau kita itu melihat sesuatu yang kurang beres, tegas. Saya pernah alami, Bapak dipanggil ke masjid sekarang, oh ya, di masjid udah kumpul jamaah tabligh itu, wah, jenggote ora karuan wong dari luar negeri, dalam negeri banyak sekali. Apa kata mereka? Bapak takmir masjid, ya. Saya akan membantu Bapak untuk mengisi pengajian setiap hari. Apa jawab saya? Yang ngisi pengajian saya. Setiap subuh, sudah. Nanti kalau mereka ngisi pengajian, saya takut. Masjidnya dekat pasar. Bakul mie ayam, bakul bakso, dan banyak sekali. Engko nek dijak jauh lah ya bubar keluargane saya itu. Iya, lenggane bubar, iya betul. Ya, jadi memang harus waspada ya, hati-hati. Jadi tidak boleh lengah ya, nggak boleh lengah. Kemudian yang berikutnya adalah masjid di sekolah, masjid di kampus. Saya ini sebagai ketua takmir masjid di kampus ini menjadwalkan saya sebagai khotib Jumat pas hari libur. Dah, karena kalau libur nggak ada khotibnya, izin dengan masyarakat, malu dengan masyarakat, apalagi pada Allah. Jadi kalau lebarannya itu hari Kamis, Idul Fitri Kamis, tanggal 2 itu nggak ada orang. Di sini nggak ada orang. Jadi saya yang azan, saya azan, nggak ada orang. Sebelum azan ngaji dulu, baca Quran, ben tahu ono Jumatan, ya. Baca Quran, azan. Nanti ada orang 1 datang, 2 datang, alhamdulillah ya. Tahu ada rombongan dari mana 1 mobil. Nah, tiba ya oke ya, sabar. Ditunggu setengah jam akhirnya juga ada 2 sop, 3 sop ya. Tapi ya luar biasa sabarnya ya. Luar biasa karena lama sekali. Nah, maka dimohon Bapak-bapak terutama di Dasmen kalau membangun masjid harus diupayakan ya ada pimpinan Muhammadiyah atau anggota Muhammadiyah di sekitar yang diamanati untuk mengelolanya. Harus, kalau enggak muspro. Tapi juga ada masjid sekolah Muhammadiyah direbut kelompok lain ya, kayak di Ampel ya. Nah, di Ampel itu, nah, itu trader ya. Nah, tapi kalau dari awal memang dikatakan betul nggak masalah. Tapi kan dah terlanjur angel. Jadi bapak ibu yang hormat, saya ini dengan teman-teman dengan Pak Dodi Barang ini, kalau ada anak mau tinggal di masjid, ya kita golek kasur macam-macam lah kita sediakan. Kenapa? Nanti biar maghrib ada yang jamaah, isya ada jamaah, subuh ada jamaah. Bangun masjid ngoyo-ngoyo dipakai zuhur tok, asar belum, maghrib belum, isya belum. Tanggung jawab kita pada Allah bagaimana itu? Kalau perai sekolahnya, perai masjidnya, ya tak? Diatur, ya, diatur monggo. Jangan sampai masjid tidak berdaya sama sekali, ya. Ya, saya kira demikian. Masih ada yang lain? Masih satu saja. Pak, yang dari belakang tadi kelihatannya mempunyai amunisi yang besar untuk bertanya.
maka beri kesempatan. Syarat takmir, ya. Ini kalau waktu sudah mau injury time, ini udah segar-segar semua, tadi tewas semua, tadi jam 4 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sumarno dari PCM Ampel Boyolali. Ini Dari mana tadi? PCM Andong. Ampel. Wah, Boyolali. sampai lagi nih. Takmir bagian? Ya bagian PCM itu kan menasihati dari takmir masjid itu. Karena saya anggota PCM, berarti saya juga anggota takmir. Jadi gini, ini saya tanyakan. Jadi PCM itu sebagai takmir. Jadi saya karena saya anggota PCM, di anggota penasihat. Di takmir itu. Sing ngakon sapa kuwi? Ini pertama, ini menjadi selalu self correction untuk warga Muhammadiyah, yaitu di mana Ampel itu punya masjid, yaitu di pinggir jalan Solo Semarang itu yang baru, yaitu wakaf dari warga Muhammadiyah juga, kemudian donaturnya dari dosen Undip gitu. Yang menjadi permasalahan bahwa ternyata yang memakmurkan masjid itu bukan dari kalangan Muhammadiyah, tapi dari saudara-saudara kita, yaitu dari Salafi. Mungkin karena pemikiran yang dari orang Salafi, ya saya contoh itu, mereka kan punya suatu keyakinan bahwa jamaah sholat fardu jamaah di masjid itu kan hukumnya wajib. Nah, bahkan di sana itu kalau ada pengajian malam Kamis itu giliran malam Kamis itu dari PCM, itu ambil dari PDM, kemudian malam Kamis berikutnya itu dari Ewan-Ewan Salafi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana untuk memberikan suatu stimulus kepada warga Muhammadiyah untuk memakmurkan masjid? Apakah dengan suatu fatwa dari tadi, bagaimana kedudukan hukum daripada sholat jamaah di masjid bagi laki-laki? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak langsung, Ustaz. Iya. Hukum sholat jamaah di masjid bagi laki-laki ya, bagi pria ya, itu Muhammadiyah menyatakan hukumnya sunnah muakkadah. Sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih mulia. Jadi yang enggak jamaah ya mulia, tapi yang jamaah lebih mulia. Bandingannya 27 atau hadis lain 25. Atas dasar hadis-hadis itu Muhammadiyah menetapkan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Lah, ini memang sulit untuk ditemukan antara Salafi dengan kita, itu sulit. Ditemukan kita dan NU juga sulit. Saya pengalaman dalam hal ini, satu, penetapan awal Ramadan, awal Syawal, Dzulhijjah itu Muhammadiyah dewean itu. Dewean. Yang kedua, tata cara sholat jenazah. Mereka pasti takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholat Nabi dan sebagainya. Kalau kita kan enggak, takbir pertama Al-Fatihah dan sholawat Nabi. Yang NU yang ngono, yang Salafi yang ngono, podo. Jadi kita dewean itu. Hal-hal yang Muhammadiyah sendiri, artinya NU dan Salafi kompak, wah itu berat ngadepi. Berat ngadepi, betul. Sholat tarawih 44 dan 22, NU dan Salafi podo tuh.
Podo itu. NU 22, Salafi 22. Jadi 3 hal itu yang cukup berat di kalangan kita semuanya. Tapi kita semua harus menanamkan bahwa apa yang kita lakukan itu benar, tanpa menyalahkan yang lain. Bingung lagi kalau kita panitia korban adalah tanggal harinya 2 ya. 1 sapi 7 orang, yang 4 kepengen hari pertama, yang 3 hari kedua, terus piye itu, Pak? Nah, iya. Itu cukup berat. Nah, itu imam masjid harus pandai-pandai bagaimana supaya bisa menyatukan mereka, ya, bisa menyatukan mereka. Memang bapak-bapak, orang-orang salafi dalam hal jamaah kita akui jempol, betul, hebat. Mereka menganggap itu wajib dan mereka merealisirnya, melakukannya, mengamalkannya. Kita atung jempol, bagus sekali. Ya. Jadi saya punya teman, anaknya salafi, pergi pakai mobil pribadi, dengar azan, bapak berhenti dulu, azan. Ini ada masjid, kita belok ke masjid. Wah, anaknya begitu. Tapi kalau diajak berangkat pakai mobil plat merah, saya nggak berangkat. Kalau pakai mobil plat merah, saya nggak mau. Itu milik pemerintah. Saya diikut-ikut siapa? Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz itu kan malam-malam beliau lembur di kantornya, anaknya datang mau ketemu, nggak boleh masuk, sebentar, jangan masuk dulu. Lampu matikan dulu baru kamu masuk. Nah, anak tanya, Pak, kenapa dimatikan lampu? Kan lampu milik negara, untuk urusan negara. Kamu kan bukan negara, kamu keluarga, maka kamu nggak berhak memakai lampu milik negara. Apalagi plat merah, ya tak? Nah, kita kalah, ya, kita kalah. Kalau bab begitu kita kalah. 7 menit lagi, ya ini kurang 7 menit nih, dah bingung ini. Ya, saya kira demikian bapak-bapak yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, ya kalau bisa diberdayakan masjid kita, Masjid Muhammadiyah masing-masing, ya, insya Allah akan kita adakan pertemuan-pertemuan semacam ini lain waktu, ya, insya Allah. Semoga nanti kita ketemu lagi dalam kajian-kajian tentang kemasjidan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Najam. Saya tegaskan lagi, nanti kita sholat Isya selesai langsung masuk ke ruangan ini, karena ini sudah konsentrasinya sudah tidak fokus. Karena sudah injury time, maka saya tidak akan panjang lebar. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pengumuman, silahkan, masih ada pengumuman nih. Bapak Ibu, bapak-bapak, ada pengumuman yang pertama, ini nanti istirahat, kemudian buka puasa sampai sholat Isya, dan nanti sholat tarawihnya nanti. Jadi kemudian, nah ini dahar, buka terus mandi, lah mandinya nanti di kamar mandi banyak sekali. Nanti sama Mas Anu, jadi bisa kontak. Kemudian pembagian kamar nanti akan kami bacakan
Di untuk yang asalnya dari Boyolali sama Blora itu nanti di kamar atau ruang B25. B25 itu gedung yang di sebelah utara auditorium ini, lantai 2. Nggih, lantai 2 nomor 5. Jadi kamar B25 itu gedung yang sebelah auditorium ini lantai 2 nomor 5. Itu yang Boyolali sama Blora. Kemudian yang asalnya Purwodadi sama Sukoharjo dan Klaten, Purwodadi, Sukoharjo dan Klaten itu di B27B. Jadi sama gedung yang sebelah itu lantai 2 nomor 7B. Itu dari Purwodadi, Sukoharjo dan Klaten. Kemudian yang dari Karanganyar itu di B34. Gedung B lantai 3 nomor 4. Kemudian yang dari Sragen dan Surakarta itu di B26. Jadi gedung sebelah lantai 2 nomor 6. Ngaten nggih? Mbok menawi nanti ada yang belum jelas bisa menghubungi panitia. Monggo sakmenika persiapan untuk buka bersama di bawah masjid, jadi di hall. Monggo. Klaten, Pak. Klaten B27B. Sragen nggih, B26. B lantai 2 nomor 6. Nggih. Nggih. Setelah sholat Isya berarti nanti langsung masuk materi.